Wanita ini menampar si adik bungsu karena berkata wanita ini jahat dan dia sudah tak tahan lagi. Sebelumnya wanita ini menuduh anak-anak ini mencuri cincin miliknya. Wanita ini menuduh Yonghae bahwa Yonghae tahu pasti di mana cincinnya, padahal dia sendirilah pencuri di rumah ini. Kemudian dia melihat kalung-kalung permata yang dipakai oleh si bungsu Jungso. Anak ini berteriak karena merasa terganggu akan sikap sang wanita ini. Seketika itu wanita ini memukul si bungsu dan membuat semua orang terkejut. Si pendeta palsu ini pun langsung meninggalkan ruangan ini. Wanita ini pun memarahi si adik bungsu. Jungso dengan berani berteriak, "Aku tidak suka padamu." Unso pun langsung melindungi anak ini saat si wanita mencoba untuk memukul anak ini kedua kalinya. Manbok pun berkata dia sudah muak melihat sang wanita yang rupanya terdengar di telinga wanita ini. Lalu wanita ini pun memaki Manbok dan menyebutnya si anak nakal yang membuat Manbok mengeluarkan kekuatannya. Hampir saja wanita ini tewas tertimpa lampu. Lalu Manbok mencekik wanita ini tanpa perlu menyentuhnya sampai wanita ini kesulitan bernafas. Unso dan Yonghae meminta Manbok untuk menghentikannya. Untunglah Manbok tidak jadi membunuh si wanita. Wanita ini lalu berkata bahwa anak-anak itu adalah anak iblis. Lalu Yonghae pun mengucapkan terima kasih kepada Unso yang sudah membela mereka. Selama ini tidak pernah ada orang dewasa yang pernah melindungi mereka. Yonghae pun sepertinya baper karena Unso memegang tangannya. Ya, sebab anak-anak ini seharusnya sudah berusia dewasa. Malamnya, Unso yang penasaran kembali menemui ibu mereka di atas loteng. Namun yang terjadi sangatlah aneh. Tangan wanita ini pecah berkeping-keping saat Unso ingin menyentuhnya. Ya, wanita ini sudah sepenuhnya berubah menjadi boneka porselin. Unso hanya diam membisu. Tibalah di pagi harinya. Gadis kecil ini membawa gerobak penuh dengan kepala boneka rusak. Lalu dia meminta Unso untuk mendongengkan sebuah cerita. Unso pun memulai bercerita dongeng tentang pangeran yang tersesat di istana ajaib bersama peri-peri, yang mana cerita itu mengisahkan dirinya. Anak-anak ini membayangkan seorang anak yang bisa terbang seperti cerita Unso. Dengan kekuatannya, mainan ini pun bisa terbang. Lalu Yonghae pun berkata, tapi peri-peri itu tidak ingin pangerannya pergi. Lalu Unso berkata, kalau pangeran tidak pergi maka bayinya bisa meninggal dan ibunya juga bisa meninggal. Itu akan membuat pangeran pun bersedih. Lalu Manbok pun muncul dan menyambung cerita yang penuh makna tersirat ini. Dia berkata, para peri bisa melakukan apapun dengan imajinasinya. Pangeran dan peri pun akan tinggal bersama dan hidup bahagia selamanya. Namun jika pangeran memaksa pergi, peri akan marah dan akan memotong tangan dan kakinya, menjadikannya patung agar tidak bisa kemana-mana lagi seperti patung itu. Unso pun tidak bisa lagi meneruskan ceritanya dan Manbok pun menggenggam tangan Unso kuat-kuat. Lalu pendeta palsu ini bertanya pada Unso apakah dia melihat wanita yang datang bersamanya. Tiba-tiba dia menghilang. Rupanya anak-anak ini sangat membenci wanita itu dan wanita itu pun sudah dirubah menjadi boneka kelinci bersama dengan barang-barang curian yang juga ada di sana. Pendeta palsu ini pun berkata bahwa rumah ini menyenangkan karena banyak harta di sini. Lalu dia pun berkata dia akan tinggal selamanya bersama dengan anak-anak ini. Dia pun menunjukkan aksi sulapnya untuk membuat anak-anak ini terkesima dan langsung menyukai dirinya. Unso yang memeriksa kitab milik pendeta palsu ini mengetahui bahwa pria ini adalah pembunuh berantai yang membunuh anak-anak. Unso pun berkata untuk jangan mempercayai pria ini. Tetapi anak-anak ini berkata, mengapa kau begitu mengkhawatirkan kami padahal kau sendiri ingin meninggalkan kami? Unso pun hanya diam, dia tidak tahu harus berbicara apa. Namun rupanya dia mulai menyayangi bocah-bocah misterius ini. Kemudian di saat Unso membuka kulkas, dia melihat kemeja yang dipakai si ayah ada di dalam sana. Saat dia membukanya, ada sebuah potongan daging besar di sana yang ternyata Manbok sudah membunuh ayah angkat mereka dan menjadikannya sajian di meja makan. Sungguh ini sangat mengejutkan. Jadi siapakah sebenarnya anak-anak ini? Kita lanjut lagi di next part, hanya di Snack Video bikin semua beken.